Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Davin. Di video kali ini, kita akan membuat sate lilit ayam khas Bali. Langsung aja ya kita ke bahan-bahannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Untuk bahan-bahannya, di sini teman-teman bisa lihat ada daging ayam yang sudah dihaluskan seperti untuk buat bakso ya teman-teman. Lalu ada serai, daun salam, bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, cabai merah, kunyit dan jahe serta kelapa parut nih teman-teman di sini. Untuk takaran detailnya, nanti teman-teman bisa lihat atau bisa cek di deskripsi video ini ya. Ini untuk serainya, kita hanya pakai batang putihnya. Tapi jangan terlalu pendek ya untuk motong serainya. Kira-kira teman-teman bisa lihat seperti di video inilah ukurannya. Karena ini nanti digunakan untuk melilit daging ayamnya dan akan kepanggang juga nih nanti teman-teman. Nah, sekarang kita akan haluskan bumbunya dulu ya teman-teman. Ini untuk bawang merahnya kita nggak akan pakai semuanya. Sebagian nanti akan saya buat sambal mata untuk jadi pendampingnya nih teman-teman. Jadi untuk bumbu yang dihaluskan ini semuanya ya, kecuali daun salam dan terasinya. Untuk daun salam dan terasi akan kita campur nanti pada saat kita masak bumbunya ini. Jadi setelah kita haluskan bumbunya ini, kita akan matangkan dulu supaya bumbunya ini rasanya nggak langu ya teman-teman. Saya sarankan untuk bumbunya ini harus benar-benar halus ya. Jadi untuk hasil yang bagus lebih baik teman-teman menggunakan blender. Dan yang penting pada saat kita blender, supaya nggak seret kita kasih minyak ya. Jangan dikasih air. Kalau kita pakai air nanti jadinya nggak enak buat hasilnya. Tekstur bumbunya juga nanti agak basah. Ini nanti pengaruh juga buat rasa teman-teman. Sekarang kita langsung akan memasak bumbu yang sudah kita haluskan tadi nih ya teman-teman. Untuk daun salam dan terasinya juga bisa kita masukkan sekarang juga nih, bareng pas kita masak bumbunya ini untuk daun salam dan terasinya ya. Nah, setelah terasi sama daun salamnya masuk, ini kita bisa campur rata dulu nih teman-teman. Di sini kita nggak usah tambah minyak lagi ya, karena tadi pas blender minyaknya udah cukup banyak teman-teman ya. Selanjutnya kita akan kasih bumbu perasa dulu nih ya. Untuk bumbunya standar lah seperti masak pada biasanya. Ada kaldu ayam bubuk, ada garam, penyedap rasa atau micin. Yang anti micin mau pakai kaldu jamur juga boleh nih. Lalu ada lada putih juga di sini. Nah, untuk takaran bumbunya seperti biasa, nanti saya taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Setelah itu, untuk bumbu ini bisa kita masak sampai matang. Jangan lupa dirasakan dulu. Kalau emang kurang asin atau kurang gurih, bisa teman-teman tambahkan bumbu sesuai selera kalian masing-masing. Oke teman-teman. Jelas ya sampai sini. Nah, ini untuk bumbunya udah matang ya teman-teman ya. Setelah bumbunya matang, kita tunggu dingin sebentar ya teman-teman untuk bumbunya. Setelah itu kita bisa siapkan wadah kosong untuk mencampur bumbunya dengan ayamnya serta kelapa parutnya ya teman-teman. Kalau bisa wadahnya itu agak besar, jadi nanti ngaduknya itu bisa rata teman-teman.
Nah, ini untuk ayamnya bisa kita campur sama bumbunya nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, seperti ini dicampur ayamnya. Nah, ini kita masukkan, kita campur ke dalam bumbunya teman-teman. Nah, lalu kelapanya yang udah kita siapkan di awal tadi juga bisa ikut dimasukkan juga teman-teman ya. Nah, dipastikan nih dalam mencampurnya ini benar-benar tercampur dengan rata ya teman-teman antara bumbu ayam dan kelapanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk ayamnya, bumbunya, dan kelapanya ini bisa sudah tercampur dengan rata teman-teman ya. Jadi begini hasilnya kalau udah dicampur dengan bumbu dan kelapanya. Oke teman-teman. Selanjutnya kita siapkan batang serai nih teman-teman yang udah kita siapkan tadi, dan kita akan lilitkan ayamnya yang udah tercampur dengan bumbu dan kelapa ke batang serainya nih teman-teman. Kira-kira ukurannya untuk satu batang serai itu ayamnya 1 sendok makan ya teman-teman ya. Itu gampang, untuk 1 sendok makan pas lah ukurannya teman-teman. Nah, untuk ngelilit ini teman-teman, ini memang sedikit agak sulit sih teman-teman kalau belum terbiasa ngelilit. Tapi setelah 1 atau 2 lilitan juga udah terbiasa dan gampang kok buat ngelilitnya ya. Teman-teman bisa coba sekalian belajar juga ya teman-teman ya. Nah, ini jadi dililit seperti ini, 1, 2. Nah, jadi sampai batang serainya itu terhabis teman-teman. Nanti sisa ayamnya kalau kelebihan bisa disimpan di dalam freezer teman-teman ya. Nah, setelah selesai dililit, ini kita bisa langsung panggang atau bisa bakar ya teman-teman. Bagusnya sih di atas arang atau bara api gitu untuk bakarnya teman-teman. Tapi karena nggak ada bara api, jadi saya pakai panggangan seperti ini nih teman-teman buat manggangnya. Nah, kalau buat teman-teman yang nggak punya panggangan seperti ini, alatnya bisa disesuaikan sesuai yang teman-teman punya di rumah masing-masing ya. Yang penting alatnya bisa buat manggang dan nggak lengket ya teman-teman ya. Nah, ini sambil kita taruh ke panggangan, kita pastikan lagi ayamnya benar-benar nempel di batang serainya agar nggak copot nih nanti teman-teman pas dipanggang. Oke teman-teman, jadi sambil ditaruh di panggangan, dikencengin lagi teman-teman ya lilitannya di batang serainya. Nah, ini bisa kita panggang sampai matang nih teman-teman kalau udah dipanggang gini semua. Kalau udah matang itu nanti tandanya itu warna ayamnya dan teksturnya itu kan berubah teman-teman. Dan untuk ayamnya sendiri akan lebih nempel, lebih melekat ke batang serainya. Ini buat manggangnya kira-kira kita butuh waktu 15 menit lah teman-teman sampai matang. Kita pakainya gunakan api sedang aja ya teman-teman ya. Ini kalau kira-kira udah matang, kita bisa besarkan apinya sedikit teman-teman, dan dikasih efek-efek gosong sedikit di ayamnya supaya warnanya itu lebih bagus ya teman-teman ya buat ayamnya nanti. Nah, ini untuk sate lilitnya sebentar lagi udah matang ya teman-teman. Kita tinggal ambil warnanya aja, besarkan apinya supaya ada warna-warna gosongnya dikit, supaya warnanya lebih bagus ya teman-teman. Nah, ini sambil dibolak-balik supaya rata teman-teman matangnya dan warnanya juga rata teman-teman. Oke teman-teman, ini buat sate lilitnya udah jadi ya.
Sate lilit ini paling cocok dimakan pakai sambal mata ya teman-teman. Nah, buat resep video sambal mata saya udah pernah buat ya. Nanti link videonya saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa lihat resep sambal mata di situ teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat mencoba resep ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini serta subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.